بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلي عظيم سلطانك. سبحانك اللهم ربي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى وارزقنا قبولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى وارزقنا قبولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم اشرح لنا صدورنا وصدور تلاميذنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولمشايخنا ولجداتنا ولأجدادنا ولمن كان له حق علينا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحييكم تحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-7 dari kitab apa? Dari bab tawakkul wal yaqin, al-yaqin wat tawakkul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-musannif al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab yakin dan tawakal, hadis yang ke-7, an Abi Imarah al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Di riwayat yang lain ada lagi diulang banyak, wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mutta. Ada dua bahasa, artinya bisa mitta, afa imitta fahumul khalidun, afa immata itu afa immata, afa imitta surat lain. Kalau afa immata kan fi'il madhi huwa, kalau mitta anta. Afa imitta fahumul khalidun, afa immata aw qutilan qalabtum. Nah, fa innaka in mutta min lailatika mutta 'ala al-fitrah wa in asbahta asbahta khairan wa in asbahta asabta khairan. Muttafaqun alaih. Baik. Ada yang sudah hafal doa ini? Hafal dong. Ya, dihafal ya. Ya, sebagaimana dalam kitab Bid'atul Hidayah, zikir sebelum tidur itu justru malah zikir yang paling banyak. Jadi harus benar-benar dihafal. Pertemuan depan insyaallah saya tanya, kalau Allah kasih kesempatan kita bertemu lagi, dihafal ini. Dari Abi Imarah al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan idza awaita ila firashika,
kalau kamu kembali, artinya awa itu maksudnya kembali. Ini ada jannatul ma'wa ya. Idza awaita, kalau kamu kembali ke tempat tidurmu, artinya beranjak untuk tidur. Faqul, maka berdoalah, katakanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Ya. Aku berserah kepadamu, segala urusan aku pasrahkan. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku fokuskan wajhi ilaik. Maksudnya badanku ini, jiwaku ini benar-benar ridha dan merasa cukup hanya seluruhnya kalau di bawah urusan Engkau. Jadi semua tadbirnya Allah, semua yang terjadi dari mulai pagi sampai malam menjelang tidur, itu semuanya sudah di dalam urusan yang rapi, di bawah urusan Allah. Maka wajjahtu wajhi ilaik, hatiku tenang ya Allah, ridha dengan ketentuanmu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku juga menyerahkan segala urusanku, baik urusan dunia maupun akhirat, semuanya kembali kepada Engkau ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik. Jadi bedanya orang beriman itu, kalau sudah mau tidur itu semuanya tenang, lepas. Jadi kalau mau tidur kok susah, banyak kepikiran, itu berarti kurang berserah diri kepada Allah. Mungkin di bahasa-bahasa seperti ini bisa jadi antum belum sampai, tapi ketika sudah menghadapi kehidupan yang nyata, berkeluarga, hidup dengan masyarakat yang luas ya, ada hal-hal yang membuat kemudian kita buat mau tidur aja susah, banyak pikiran. Nah, maka orang yang benar-benar beriman itu mau tidur itu adalah memasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau diingat-ingat dari pagi tadi kejadiannya apa saja, itu semuanya kembalinya adalah itu sudah diatur rapi sama Allah. Jadi kalau sudah rapi, mau enaknya mau tidak enaknya, itu sudah dengan ilmu dan hikmah Allah, pasti ada kebaikan. Nah, gitu. Nah, yang masa-masa sekarang ini lagi belajar tapi belum bisa merasakan, ya nggak apa-apa, yang penting tahu dulu ilmunya ya. Jadi ketika nanti misalkan sudah mulai umur bertambah, pengalaman semakin bertambah, itu nanti akan kemudian tahu, oh rupanya begini maksudnya. Nah gitu. Jadi yang penting sekarang ngilmui dulu ya, mengilmui dulu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku semuanya kepadamu ya Allah. Jadi rupanya satu-satunya doa yang mungkin kalimatnya ringkas, tetapi ternyata doa itu menyelesaikan semua permasalahan kita. Apa itu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Antum tidur ya? Selesai masalahnya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Satu doa itu menyelesaikan semua masalah. Karena udah mau tidur. Kayak itu guyonan sekarang. Kamu punya masalah apapun, taruhlah di story, dalam 24 jam akan hilang masalah itu. Jadi nggak perlu berlama-lama, cuma berapa? 24 jam ya. Nah, apalagi kalau menyerahkan kepada Allah, tidak hitungan lama, cuma setelah baca doa hasbunallahu wa ni'mal wakil selesai. Wa alja'tu dhahri ilaik. Alja'tu dhahri, alja itu alja'a yulji'u, alja'a yalja'u, itu artinya menyandarkan. Asnad tuh bersandar. Jadi orang yang disebut refugees atau apa namanya? Refugees itu apa? Pengungsi. Bahasa Inggrisnya refugees. Bahasa Arabnya al-laji'in. Karena orang-orang yang pengungsi itu mencari sandaran. Cari sandaran. Berarti sekarang antum tinggal nyari siapa yang mau mengungsi di aku. Karena
saya menyediakan bahu untuk menjadi sandaran. Sorry. Berarti nyari pengungsi ya. Alja'tu zahri ilaik. Ya, punggungku aku sandarkan kepada Engkau ya Allah. Mungkin dari sinilah istilah Jawa, pasrah bongkoan, tau nggak bongkoan? Bongkok tuh ya punggung ini, benar-benar pasrah gitu. Nggak seru, antum nggak ada yang Jawa ya. Wa alja'tu zahri ilaik. Aku sandarkan kepada Engkau ya Allah. Orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, itu kapasitas atau nilai dari sebuah kepasrahannya itu tergantung sejauh mana, sebesar apa dia mengenal Allah. Contohnya misalkan bahasa mudahnya gini, anak kecil, misalkan anak kecil itu kan kalau misalkan dibonceng, bersandar, ya kan, nempel itu kan, sejauh mana dia yakinnya kepada orang tuanya karena kenal, ya kan, maka dia benar-benar pasrah, bersandar kepada kita. Ya, jadi gampangnya begitu. Kalau kita kurang tawakalnya, berarti kita ini gara-gara kurang kenal sama. Makanya anak itu benar-benar bersandar kepada orang tua. Terus pokoknya orang tuaku tuh pasti mikirin sekolahku, mikirin makanku apa. Itu kan pasrah bener. Karena apa? Karena kita benar-benar kenal sama orang tua. Kenal dekat. Nggak ada di dunia ini orang yang paling kita kenal kecuali orang tua kita. Begitupun orang tua. Tidak ada yang paling dikenal kecuali anaknya. Makanya di kitab-kitab sebelum Al-Quran disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Apa artinya? Ahli kitab itu sudah mengenali ciri-cirinya nabi terakhir itu sebagaimana mereka mengenali adalah anak-anaknya. Ya. Jadi gitu, semakin kita ini kurang ilmunya mengenal Allah, kasih sayang Allah, kedekatan Allah, bagaimana Allah bersikap kepada orang beriman, itu kalau kurang tahu ilmunya, artinya kurang paham memanai, ya sejauh itu pula nilai-nilai besarnya tawakal kita. Nah, gitu. Makanya ada tawakal tuh tergolong beberapa untuk nilai tawakal tuh ada beberapa bagian, tidak semua orang pada satu level. Ya. Nanti kita bahas apa saja yang membedakan nilai tawakal level 1, level 2, level 3 itu beda-beda. Wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Apa makna raghbah wa rahbah? Raghbah wa rahbah. Raghbah harapan, tama'an fi thawab, mengharap pahala Allah, keridhaan Allah, itu namanya raghbah. Wa rahbatan khaufan minal iqab, takut dari hukuman Allah. Jadi melakukan sesuatu itu kalau berdasarkan dua hal ini, maka itu semakin besar hasrat kita untuk melakukan kebaikan, semakin besar hasrat kita untuk taat mendekat kepada Allah. Ya. Kalau orang yang saling mencintai itu selain rasa rindu atau kepingin dicintai dengan sepenuh cinta, tapi ada pula yang namanya keseimbangan. Apalagi satunya selain cinta yang besar, yaitu rasa takut. Orang kalau cintanya benar-benar besar, itu selain yang diharapkan adalah kebaikannya, tingkah lakunya atau muamalahnya yang baik, satu juga ada yang menyeimbangkan, yaitu apa? Dia pasti mengalami ketakutan. Ketakutan apa? Kehilangan. Makanya ada raqabatan wa rahbatan ilaih. Kita ini harus benar-benar punya rasa yang bangkit karena kita ini sayang sama Allah, karena kita ingin mengharap disayang sama ridhonya Allah, pahalanya Allah. Tapi juga rahbatan, takut kalau takut kalau cintanya Allah itu hilang. Jadi harus seimbang antara rahbatan wa rahbatan. Ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. La malja'a, tidak ada tempat berlindung, bersandar, wa la manja minka,
dan juga tidak ada mencari tempat keselamatan kecuali ya hanya kepada Engkau ya Allah. Aslinya kalau struktur bahasa loh ya, ini cocoknya itu la malja'a minka wa la manja illa ilaik. Karena malja itu mencari perlindungan ya, ila ahadin illa ilaik. Karena kalau idiom ya bahasa Arab itu sebenarnya padanannya tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia. Meskipun kalau dalam bahasa Arab memang sudah benar nih, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, itu sudah benar. Ini sebenarnya muradif, sebenarnya sinonim, sama saja. La malja'a illa ilaik atau la manja minka illa ilaik itu sudah sama. Tapi maksudnya kalau tadi saya bawakan ke pemahaman yang bisa kita pahami dari sisi bahasa Indonesia, maka itu sebenarnya kayak la malja'a illa ahadin illa ilaik, tidak ada tempat berlindung kecuali kembalinya kepada Engkau ya Allah. Kayak gini loh, bulat ya bahasanya, gini gampangnya. Kayak kalau bahasa Indonesia itu alumni itu apa? Saya lulus dari sekolah ini tahun sekian, kan gitu kan? Lulus atau keluar dari ya. Takharrajtu min hadzal ma'had sanah kadza wa kadza. Aku keluar dari ma'had, lulus dari ma'had tahun sekian. Itu kalau dari bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke Arab sebenarnya. Karena idiom dalam bahasa Arab sendiri itu ternyata di kesan kita mungkin gak enak, tapi memang begitu. Ternyata saya keluar atau saya menjadi alumni itu bukan takharrajtu min, tapi takharrajtu fi. Takharrajtu fi hadzal ma'had. Ya, jadi takharaja fi bukan min. Ada kalau kharaja min. Ini saya ingat betul karena dosen saya itu orang Indonesia tapi ngajar nahwu, itu menjadi rujukan orang-orang Arab kalau nanya i'rab. Balik-balik kan. Tapi bener, kalau belajar bahasanya sendiri itu repot. Bener. Saya nyerah ngajar bahasa Indonesia. Jadi ini cerita agak rahasia, tapi karena sudah selesai ya saya bongkar. Jadi saya sempat ngajar 2 pekan. Itu orang Palestina belajar bahasa Indonesia. Ya baru-baru awal-awal setelah meletusnya 7 Oktober, nggak jauh dari hari itu. Dia pengen nantinya akan belajar ke Indonesia, terus belajar gitu. Dia sebenarnya 2 orang ini, pemuda ini 2 orang saja karena Zoom. Nggak kenal, cuma dikenalkan sama teman bapaknya. Teman bapaknya ini adalah yang dulu saya kenalan ketika di Suriah. Saya ngajar bahasa Indonesia, repot juga ternyata ya. Saya sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang Indonesia ngajar nggak disangka ternyata susah juga gitu ya. Susah juga ternyata, ribet. Akhirnya saya cuma bertahan hanya 2 pekan. Saya nyerah, saya udah nggak bisa, saya bingung saya. Apalagi kalau Zoom kan nulis di sini, kadang HP gitu kan, nulis gitu kan. Saya ada kalau itu di belakang masih ada. Ya. Jadi i'rab itu baru bisa disadari betapa rumitnya. Ternyata yang menguasai justru orang Indonesia, orang luar. Sama mungkin bahasa Indonesia, orang luar mungkin kalau tahu kaidahnya begini mungkin kalau orang luar nahwunya bahasa Indonesia, tapi kalau kita sendiri malah repot ya itu sekilas keunikan bahasa itu tidak bisa dibandingkan dengan bahasa yang lain. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab, jangan membayangkan perbandingannya dengan bahasa asli kita. Nah,
padanannya seperti la malja'a wa la manja minka illa ilaik, itu kalau di ayat seperti surat kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Itu surat apa itu? Tentang roknya ada tasyid-tasyidnya al-qamar. Bukan ya? Juz 9 kan? Ya, 9. Mudaththir. Hah? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Coba buka artinya apa? Ada Pak Quran terjemah enggak? Enggak terjemah tadi. Ya, terjemahin sendiri. Saya bantu coba di sini. Kalla la wazar, sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Nah, ila rabbika, bukan illa ke, hanya kepada Tuhanmu, yauma idzin al mustaqar, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Itu kan sinonim kan sebenarnya. Kalla la wazar, sekali-kali tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Tuhanmu. Ya, artinya memang Allah saja, maka maknanya la malja wa la manja minka illa ilaik. Nah gitu. Amantu bi kitabika allazi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu ya Allah yang kau turunkan, wa nabiyyika allazi arsalta, dan kepada nabimu yang diutus, allazi arsalta, yang telah engkau utus. Fa innaka in mutta ya, itu kalau misalkan kita membacanya mitta, maka dia dari ambil suku katanya mata ya matu, ada sebagaimana wazan khofa ya khofu, itu kalau kasrah. Jadi fa innaka in mitta, nah itu. Nah kita nggak tahu mata ya matu ya, karena memang bahasa itu sebenarnya banyak artinya, mana yang masyhur, mana yang sering dipakai, ada perselisihan itu ada. Jadi perselisihan bahasa itu bukan cuma perselisihan itu bukan cuma dalam kalangan fuqaha, tapi ahli bahasa juga, dan mana yang masyhur dipakai. Makanya ada yang baca dalalah dilalah gitu kan, kadang-kadang dua-dua benar gitu kan ya, karena dua-duanya banyak pendapat. Maka ada yang fa innaka in mutta, maka di sini hanya kita jelaskan bahwasanya in mutta maka itu dari kata mata yamutu. Nah, itu kalau dom. Kalau kasrah berarti dia akar katanya dari mata yamatu, seperti mana ya khofa ya khofu. Afa imitta fahumul khalidun. Surat Al-Anbiya. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad, maka jikalau kamu mati. Nah di Quran afa imitta, sementara di hadis itu apa? Mutta, ya kan? Nah, mana yang kuat, Quran atau hadis? Nah akhirnya afa imitta fahumul khalidun. Ya, jadi kalau kita menyimpulkan kemudian mutta itu tidak sekedar tumah kasroh, kita harus tahu kembalinya akar katanya apa tadi, mata ya matu. Kok aneh, kayak nggak enak di kuping? Ya memang kita yang aneh karena kita tahu, bukan bahasa yang aneh. Fa innaka in mutta min lailatika mitta atau mutta alal fitrah. Kalau kamu dengan membaca itu, doa itu tadi, kemudian kamu meninggal pada malam itu, artinya kamu tidur terus nggak bangun lagi, maka kamu meninggalnya dalam keadaan fitrah. Nah enak kan?
fitrah itu suci. Agama Islam itu mudah ternyata, semudah itu. Nah bener loh, kalau mau tidur aja cuma baca ini gitu, matinya mati di atas fitrah. Fa innaka in mutta min lailatika mutta 'ala al-fitrah. Dan ini bukti Nabi Muhammad SAW ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, beliau minta supaya beratnya sakaratul maut itu hanya mengenai beliau saja, supaya diringankan dari umatnya terkena sakaratul maut. Makanya banyak kisah dari orang-orang gitu kan, meninggalnya kayak ringan banget itu kan, nggak kelihatan kayak sakit atau apa, karena sudah dipikirkan sama Nabi Muhammad SAW. Wa in asbahta asabta khairan. Kalau kamu sudah bangun lagi ternyata artinya tidak tidur, tidak mati, tidak wafat, maka kamu pasti mendapatkan kebaikan yang banyak, mendapatkan ajran aziman, thawaban jazilan, mendapatkan pahala yang besar. Enak ya. Muttafaqun alaihi. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Itu yang kemarin. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini cuma 8 doang loh. Nah, 8 apa? 8 jumlah mufidah. Jumlah mufidah. 8 kalimat aja, 8 baris ya. Harus dihafal insyaallah. Wa fi riwayat sahihaini, dan kalau di dalam riwayat yang lain di sahihain anil Barra qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka, artinya ini riwayat lain, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwudulah sebagaimana wudumu ketika mau salat. Thumma taji' ala syaqqikal ayman, kemudian berbaringlah pada sisi kananmu. Waqul, kemudian katakanlah wa dzakara nahwahu, kemudian menyebutkan sebagaimana riwayat yang tadi, artinya persis tadi. Tsumma qala, kemudian tambahannya adalah beliau mengatakan waj'alhunna akhir ma taqul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini ada tambahannya. Ya, apa itu? Tsumma qala waj'alhunna, jadikanlah doa tadi itu akhir ma taqul, yang paling terakhir kamu ucapkan, katakan. Jadi kalau udah doa itu jangan ngobrol lagi. Kalau ngobrol lagi batal lagi, nggak jadi fitrah. Ya. Waj'alhunna akhir ma taqul. الثامن عن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu. Ini menyebutkan dengan silsilah lengkapnya Abu Bakar. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah radhiyallahu anhum. Ini kemudian ditambahkan lagi dengan wa huwa wa abuhu wa ummuhu, jadi bapaknya Abu Bakar dan ibunya itu sahabat, berarti beriman semua. Hanya saja keislaman ayahnya itu terakhir, yaitu setelah Fathu Makkah. Ya, tapi itu tidak mengurangi keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau yang pertama kali menerima Islamnya awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, makanya digelarin As-Siddiq. Ya. Qala, Abu Bakar berkata,
nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana. Nazartu ila aqdamil musyrikin, aku lihat kaki-kaki kaum musyrikin. Ini peristiwa ketika Rasulullah SAW mulai keluar dari Makkah menuju Madinah di pertengahan perjalanan, kemudian berlindung sembunyi dulu di Gua Tsur, Jabal Tsur. Ya. Tentu yang namanya pintu gua ini itu kan bukan pintu kayak gini ya, bisa digeser. Ya, gua ya gua. Tuh. Maka ketika pintu gua itu dimasukin oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maka kemudian Abu Bakar pun mengatakan, kalau mereka itu masuk kemudian menyusul kita, itu dalam riwayat lain, maka kemudian kita mau keluar dari mana? Gitu. Jadi kalau kita masuk, itu harus membayangkan pintu keluarnya di mana, ya kan? Yang namanya dari awal pertama itu. Maka kemudian di riwayat tersebut disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW menunjuk sebuah celah kecil, kemudian menjadi bergeser, bisa terbuka sedikit. Ya. Jadi sudah dari awal itu Abu Bakar sudah mengatakan, kalau mereka sampai walaju alaina, kalau mereka masuk kepada kita, nyusul kita, artinya, terus kita mau keluarnya dari mana? Rasulullah menunjuk dengan tangannya yang mulia. Kemudian pintu itu batu itu bergeser sedikit. Ya, artinya dengan nunjuknya Rasulullah itu batu bisa bergeser sedikit. Nah, tapi kisah ini yang hadis ini, nazartu ila qadamil musyrikin, yang namanya gua itu kan ada celahnya di atasnya. Ya. Kayak misalkan gua Hira misalkan masuk gitu kan. Itu ya pasti ya di atasnya masih ada celah-celah batu gitu. Ada yang sudah pernah masuk gua Hira? Insyaallah Allah kasih rezeki secepatnya di waktu yang terbaik insyaallah. Amin. Itu Abu Bakar bilang, kalau sampai orang-orang musyrik ini mereka ngelihat kakinya sendiri aja ya. Sementara kita ini di bawahnya, karena apa? Hum ala ru'usina, mereka ini statusnya di atas kepala kita. Jadi masuk ke pintu sebuah celah gua gitu dia, artinya kemudian mereka berhenti masih di atas itu. Aku ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya di antara mereka ada yang melihat saja ke kaki mereka sendiri, ya kan? Misalkan talinya lepas, cuma nali aja, udah masalah itu, tali sepatu lepas. La absarana, pasti mereka akan lihat kita. Bayangkan seberapa genting ketika itu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau dibayangkan peristiwa hijrah ini adalah setelah peristiwa Isra, ya, Raj, ya kan? Bayangkan Isra Mi'raj itu kan sudah naik ke langit menggunakan buraq. Rasulullah apa nggak terbetik minta, ya Allah hijrah dari Mekah ke Madinah turunkan buraq. Iya kan? Kebayang nggak? Kalau sudah diturunkan buraq kan berarti tentram, nyaman sampai Madinah. Bahasa kereta cepat, push. Ya. Tapi itu Rasulullah ingin menunjukkan sisi perjuangan dakwah itu harus ada contohnya. Faqala ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma, muttafaqun alaih. Kalimat sederhana yang
apa istilahnya, kalau didengar dengan keimanan itu benar-benar akan membuat kita tenang. Ma'dhannuka. Jadi semakin kita belajar hadis itu kadangkala menambah cita rasa sastra bahasa kita. Bisa ya Rasulullah mengatakan dengan kalimat-kalimat yang jawabannya itu kemudian sederhana, tapi kemudian ya selain karena yang mengatakan Rasulullah SAW sendiri, tapi kan juga karena kita dilatih untuk peka, bisa nggak melatih berkata-kata itu yang mengandung hikmah, bermanfaat gitu kan. Ma dhannuka ya Abu Bakar. Lah, menurutmu gimana ya Abu Bakar? Kalau ada bisna ini, ada dua orang, terus yang ketiganya Allah. Nah, berarti tenang. Pasti Allah bantu. Maka kemudian ada Ankabut, ya kan? Bikin jaring-jaring. Nah, ini tawakalnya level tinggi yang tadi kita bahas di awal tadi. Tawakal itu kalau kata guru-guru kita itu ada 3 kelompok, 3 golongan. Tawakal yang pertama itu tawakal yang level paling bawah, yaitu tawakal tentang apa yang menyangkut bilmal wal afiyah. Contohnya orang mencari nafkah, keluar, tawakal, ya, keluar rumah, aktivitas, maka dia bertawakal kepada Allah. Ya Allah, semoga aku mendapatkan rezeki, semoga aku keluar dalam keadaan selamat, sehat. Ini tawakal umum, tawakal yang berkaitan rezeki, berkaitan dengan apa? Kesehatan, gitu kan, keselamatan. Itu tawakal orang umum. Tawakal yang kedua naik sedikit lagi di atasnya tentunya. Tawakalnya orang yang memperhatikan al-alaqah ma'allah, berserah diri kepada Allah. Tawakal itu menyerahkan urusan kepada Allah tentang caranya islah, memperbaiki hubungannya kepada Allah. Jadi yang namanya tawakal itu kalau naik level itu, maka yang kemudian yang dipikirkan adalah bagaimana Allah mengislah dirinya sendiri, diri kita maksudnya. Misalnya gini, ya Allah, saya puasa, saya sholat, saya zikir, saya ngaji. Itu usaha saya supaya saya baik, itu usaha. Tapi perkara baiknya saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Paham gak? Maka dengan itu kemudian orang akan menjadi tawadhu, tidak akan sombong. Sebab dia paham yang namanya orang itu bisa baik, islah, kebaikan itu murni datangnya dari Allah. Bukan karena puasanya tadi, bukan karena sholatnya tadi, bukan karena ngaji tadi. Kan sama kayak orang bekerja nih. Ya Allah, aku keluar nyari nafkah misalkan. Aku keluar semoga selamat. Itu kan dia ikhtiar, nyetir pelan-pelan, ya kan? Jalan pas pada tempatnya gitu kan. Itu namanya ikhtiar. Terus kemudian mintanya apa? Selamat. Itu kan level yang tadi tawakalnya. Ya. Tawakal yang naik lagi itu urusannya adalah tentang orang yang tawakalnya pada bab memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah. Maka dia kalau dia ngaji, dia sholat, dia berbuat baik, semuanya itu, semua kebaikan yang dilakukan itu tidak dalam rangka untuk supaya dirinya baik. Maksudnya tidak dalam rangka itu artinya dia tidak meyakini dengan sepenuhnya bahwasanya gara-gara perbuatan itu tadi dia menyadari aku akhirnya jadi orang baik, itu enggak. Murni tawakal itu aku serahkan ya Allah, bahwasanya islah itu adalah datangnya dari Allah. Nah, itu tawakal. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini levelnya para nabi, tawakal fi hidayatil khalq. Tawakal berserah kepada Allah tentang supaya manusia itu mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kalau misalkan ada mungkin orang yang minta nasihat kita, misalkan antum dimintai nasihat, kemudian antum memberikan nasihat, dan nasihat sederhana mungkin yang antum sampaikan itu
Tidak tahu, tiba-tiba mungkin bisa saja merubah kehidupan dia, memberikan kesadaran. Nah, tawakalnya di sini adalah letaknya adalah bahwasanya yang membuat dia sadar itu sebenarnya bukan nasihat yang kita sampaikan. Tugas kita hanya adalah nulqi kalimah, ya, menyampaikan kalimat. Adapun hidayah itu mutlak dari Allah. Nah, jadi kalau orang yang sudah pada levelnya seolah-olah pada levelnya para nabi, itu tawakalnya adalah naik lagi, maka dia kemudian ketika hamnya, keinginannya adalah mengajak orang supaya berbuat baik, kemudian fokusnya berdakwah, maka dia keinginannya adalah supaya Allah memberikan hidayah kepada manusia. Tawakalnya apa? Tawakalnya adalah ya sudah, tugasku hanya menyampaikan, adapun hidayah itu mutlak dari Allah. Itu pertama harapannya. Yang kedua, kalaupun orang mendapatkan hidayah itu bukan karena kita, kemudian tidak merasa. Karena apa? Tugasnya hanya menyampaikan. Adapun kalau dia terbuka, adanya fatah, adanya dia kesadaran melalui kalimat yang kita sampaikan, kita ini tugasnya menyampaikan, Allah yang memberikan hidayah. Maka di surat Al-Qasas ketika Rasulullah SAW ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjadi wasilah berimannya Abu Thalib. Innaka la tahdi, kamu sungguh sesungguhnya la tahdi, tidak bisa memberi hidayah, man ahbabta, siapa yang kamu cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Jadi tawakal di sini. Jadi kalau misalkan ngajar mau jumlahnya 10.000, 1.000, 100, 10 atau 1 atau 2, itu nggak berubah. Gara-gara apa? Gara-gara kita cuma punya kesadaran tugas kita mengajarkan. 10.000, kalau yang misalkan hadir semua itu delalah kehadirannya cuma karena gemerlap acara, misalkan pernak-perniknya banyak yang membuat heboh atau apa, kemudian hanya terhenti di situ. Semua orang tahu 10.000 itu mewah, meriah gitu kan. Tapi tidak ada asarnya, bisa jadi loh ya. Lain halnya misalkan ternyata yang hadir cuma 40, 10. Tapi dari 10 semua itu ternyata mereka pulang ngajarin semua. Kan beda nilainya. Kan gak ada yang tahu, ya kan? Maka kemudian yang namanya meletakkan bentuk qabul, diterimanya sebuah penerimaan dari Allah itu tidak ada yang pernah tahu. Maka tugas dai adalah ngajar. Udah ngajar aja, pokoknya ngajar. Perkara diterima atau enggak itu bukan urusan kita. Perkara merasuk atau berpengaruh atau enggak itu urusan Allah, bukan kita. Jadi jangan harap hari ini misalkan suatu saat karena yang namanya emas, ya, emas itu mau ditaruh di sini, mau ditaruh di kamar mandi, mau ditaruh di masjid, mau ditaruh di museum, dia tetap emas. Jadi WC itu kan sesuatu yang orang yang datangnya seperlunya kan, nggak mungkin dia seneng ke WC kan gitu. Di WC ada emas, artinya di tempat orang yang tidak suka, nggak kenal misalkan, tapi itu emas yang asli maksudnya, bukan yang di WC tadi. tetap emas, nggak berubah statusnya ya. Jadi kalau misalkan antum seorang alim di tempat ngajar di mana di situ adalah tadi misalkan tempat yang tidak diketahui orang, ya, atau di tempat banyak, selama antum memang alim, ya alim, nggak akan merubah itu di sisi Allah, ya. Tapi kalau misalkan hanya karena viral atau apa, itu sebenarnya tahu kan kita sendiri tahu gini. Coba dibandingkan dengan ilmu orang-orang yang lebih pintar di atas kita. Kalau misalkan kita sadar mau jujur, kan di ayat Al-Qiyamah tadi, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu terhadap diri sendiri basirah itu ngerti bener. Jadi orang tuh yang paling tahu ya diri kita. Misalkan dipuji nih, sebenarnya layak dipuji nggak sih gitu.
Kalau kita mau introspeksi sebenarnya nggak layak kok gitu kan. Terus mau apa kita? Mau bangga? Kan nggak layak kan? Nah artinya apa? Selama kalau misalkan memang di mata Allah kita ini orang berilmu, orang yang benar-benar taat gitu kan. Kalau mau di tempat manapun nih orang nggak lihat atau sedikit misalkan, kalau memang itu semuanya karena Allah, nggak ada masalah. Dibandingkan sebenarnya ilmunya pas-pasan tapi viral, itu banyak kayak gitu. Ini mengajarkan bukan untuk soal memandang remeh yang mereka misalkan ditempatkan Allah pada makom terkenal, enggak. Mereka sudah pilihan Allah juga karena sudah terkenal misalkan gitu. Tapi maksudnya apa? Supaya kita menjaga hati, jangan mencari yang tadi karena apa namanya pengen dikenal, enggak. Murni semuanya adalah tujuannya karena Allah. Baik, gitu ya. Saya mana tadi? Tawakal yang ketiga. Ya, tawakal. Pembagian tawakal tadi ya, 3. Jadi tugas para nabi itu yang penting hidayatul khalaq. Ya, jadi beda ya. Tinggal kita belajar. Jangan pada stuck pada level yang pertama. Ya, tawakal, berserah, pasrah kepada Allah itu sudah bagus. Tapi naik lagi, tawakal supaya hubungan kita ini baik sama Allah. Dan murni bahwasanya semuanya itu datangnya dari Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya tentang tawakal itu al-ittirab biduni sukun, as-sukun biduni al-ittirab. Paham? Al-ittirab itu artinya goncang itu artinya gerak. Ittirab. Sukun itu tenang. Tawakal yang sesungguhnya itu adalah banyak gerak, ya, banyak gerak, nggak diem. Tapi juga tadi sukun bidunil ittirab, kebalikannya juga dia itu sukun itu sakinah, tenang tanpa ada ittirab. Yang kedua kemudian adalah keguncangan, kekhawatiran. Jadi kalau orang tawakal sebenarnya itu kalau kerja ya kerja, nggak diem. Tapi kalau lagi sakinah, tenang, ya benar-benar tenang, pasrahkan kepada Allah, tidak ada kekhawatiran. Itu nil ittirab. Itu kata guru-guru kita gitu. Al-ittirab biduni sukun wa sukun biduni ittirab. Gerak ya gerak, nggak diem. Kalau ikhtiar ya misalkan ya tadi kerja ya kerja, ya gerak. Tapi kalau sudah tenang, sakinah, memasrahkan benar-benar kepada Allah, itu bidunil ittirab, nggak ada kekhawatiran sama sekali. Ya kayak Nabi Muhammad ketika menasihati Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya. At-tasi' an ummil mu'minin Salamah wasmuha Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, dari ummil mu'minin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salamah, dan nama aslinya adalah Hindun bintu Abi Umayyah binti Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah. Makhzumiyah ini berarti dari Quraisy radhiyallahu anha. Salamah ini termasuk yang ikut hijrah pada hijrah pertama, yaitu ke Habasyah, ke Ethiopia. Ketika itu masih ada suaminya, belum meninggal. Salamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza akhraja min baitihi. Itu kharaja atau akhraja? Idza kharaja. Oh ini apa? Salah baca. Idza kharaja. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi
menerangkan, menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW kalau ketika keluar dari rumahnya, beliau berkata, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Allahumma inni, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, an adilla, dari aku jangan sampai tersesat. Bisa bermakna tersesat yang hakiki, ya, artinya tersesat jalan, atau tersesat secara maknawi, yaitu apa? Tersesatnya dari jalan yang benar. Jalan maksudnya jalan Islam. Dari misalkan ubudiyah kurang ikhlas, itu juga tersesat, ya. Tentu ini doa untuk umatnya Rasulullah SAW, yaitu tawadhunya Rasulullah. Masa sekelas Nabi, ya. An adilla au dhalla, ini majhul, ya. Au dhalla mabniyun majhul, yani disesatkan orang lain, ya. Au azilla au uzalla, azilla au uzalla sama, ya, tersesat. Zalla itu terpeleset, ya, berarti tersesat dari jalan yang benar. Au zalla, ya, atau disesatkan, ya, ya, apa namanya, diajak ke maksiatan, itu au zalla. Azilla au zalla, diajak maksiat. Ya, namanya kata kerja itu kan kalau nggak aktif pasif kan begitu. Orang keluar misalkan, udah hati-hati nggak nabrak, tapi apa selamat dari satu lagi potensinya majhul tadi, apa ditabrak. Nggak nabrak, ya kan, tapi apa selamat dari potensi ditabrak. Makanya doa lengkap, au adilla au udalla, an adilla au udalla, azilla au uzalla, azlima au uzlama, menzalimi atau dizalimi, ajhala au yujhala alayya, aku berbuat jahil, bertingkah bodoh, bertingkah menyimpang, au yujhala alayya, atau dibodohi. Man istajhala mu'minan fa alaihi ismuhu, siapa yang berbuat membodohi seorang beriman, maka baginya dosanya. Artinya berbuat jahil itu resikonya besar, ya. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima bi asanid sahihah. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih wa hadza lafdhu Abi Dawud. Al-ashir, terakhir, ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, yani idza kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku serahkan urusanku kepada Allah, tiada Tuhan, tiada kekuatan dan upaya kecuali Allah, la haula, ya, tidak ada kekuatan dari terhindar dari maksiat, wala quwwata, tidak ada kekuatan dalam mengerjakan ketaatan, illa billah, kecuali semuanya itu dari Allah bantuannya. Yuqalu lahu, maka kalau orang itu mengatakan seperti itu ketika keluar rumah, maka dikatakan baginya, hudita wa kufita wa wuqita, kamu sungguh telah mendapatkan petunjuk, kamu mendapatkan kecukupan dari Allah, penjagaan Allah, ya. Kufita wa wuqita, dipelihara, dilindungi dari Allah, dari segala gangguan, baik gangguan yang sifatnya hissi, terindra, gangguan maupun yang ma'nawi, yang gangguan misalkan yang tadi, ya, apa namanya, kemaksiatan. Yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan, kemudian setan itu cari jalan yang lain, ya,
Tanaha anu syaitan, itu setan kemudian pergi dari orang itu, gak ganggu lagi. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Zada Abu Dawud fayaqulu yani asy-syaitan li syaitanin akhar. Kemudian Abu Dawud menambahkan dalam riwayatnya, setan kepada setan yang lain dia mengatakan, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Setan kemudian bisik atau bilang-bilang ke setan yang lain, gimana kamu mau godain orang itu? Emang bisa? Nah, dia ngomporin juga ternyata. Ada setan-setan pesimis juga ternyata. Nah, itu maknanya kekuatan doa ini ya. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya. Orang ini sudah diberi petunjuk, sudah dicukupi Allah, wa wuqiya, dan sudah dijaga. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, kana akhawani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu ada dua orang bersaudara, akhawani, bukan ikhwan, akhawani ala ahdi Rasulullah, ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'ti lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya itu datang kepada Nabi. Wal akhar yahtarif, sementara yang satunya itu kerja. Artinya yang datangnya maksud ke Nabi itu majelis ilmu. Pokoknya sering berkhidmat kepada Nabi, datang supaya ngumpul mendengarkan nasihat Nabi, atau pokoknya senang lah. Tapi dengan senangnya itu kemudian dia tidak yahtarif itu yaktasib. Nah, sampai sempat kerja gitu, saking senangnya begitu. Fasyakal muhtarif akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaranya yang pada maqam muhtarif ini, yang bekerja ini, mengeluhkan tentang saudara yang enggak kerja ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, fala'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu ini yang kerja dapat rezekinya justru gara-gara yang saudaramu ini. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahihin ala syarti Muslim, yahtarif yaktasib wa yatasabbab. Tasabbab ini makanya kalau di Al-Hikam ada bab paling awal itu pasal kedua, ada maqam asbab, ada maqam tajrid. Tajrid itu yang fokus ibadah, yang asbab itu fokus bekerja. Jadi semua manusia ini itu mengerucut pada dua golongan ini tadi, asbab atau tajrid. Tajrid itu ya kelihatan nih, misalkan buat kerja itu kayak nggak sempat, ya mungkin yang ngajar, ya ibadah, ya terus pokoknya dakwah gitu. Yang satu asbab, kerja. Dua-duanya yang baik mana? Dua-duanya baik. Selama itu tadi kalau dikembali ke sini, yang kerja dia punya tujuan khidmat kepada Islam, ya. Terus yang ngajar dia benar-benar fokus ngajar, dakwah. Selama fokusnya itu baik. Ujiannya apa? Ujiannya adalah dia pasti akan kadangkala khawatir, terus makanya gimana rezekinya mana? Nah, itu cobaan. Cobaannya maknawi. Sehingga kalaupun ngajar kemudian khawatir tentang rezekinya, sebenarnya juga nggak baik. Jadi dua-duanya ujian, yang namanya hidup ya ujian ya. Jadi poin ini itu bukan berarti mengesahkan atau membolehkan bahwasanya nanti kalau antum lulus jangan cari kerja. Enggak. Umar radhiyallahu anhu itu kalau ngelihat ada orang pemuda di masjid bukan jamnya sholat, baik misalkan katakanlah jam sholat itu misalkan kalau jam 11 sudah deketin waktu sholat ya, artinya katakanlah jam 9 gitu kan, misalkan kalau di masjid doang itu kamu ngapain? La tusyawwih alaina dinana, kata Umar. Kamu ini jangan ngerecohin pemahaman agama kita ini. Agama Islam itu enggak gini, kerja maksudnya gitu. Inna sama la tumtir dhahaban wala fiddah. Langit itu enggak nurunin emas ataupun perak. Kerja. Kayak gitu. Nah, maknanya apa di sini? Maknanya sebab di makomnya ini tadi saudaranya itu mengira bahwasanya
dia kerja itu yang lebih baik. Ya. Padahal di sisi lain, kalaupun bekerja, kadangkala bekerja itu kalau kita lihat rezeki itu bukan murni karena kita kerja loh, bukan. Tapi yang perlu dicermati adalah tawakal kita ini dibarengin dengan ikhtiar, kita memperhatikan siapa di antara kita yang lemah. Innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu diberi rezeki dan ditolong justru karena wujudnya adanya orang-orang lemah di sekitar kalian. Jadi kan kalau misalkan antum dengar misalkan ada kisah yang mungkin yang saat itu menjadi pionir mungkin ya, rumah makan gratis, warung gratis itu. Sebenarnya dia pertama kali buka warung itu bukan karena kecukupan, enggak. Sederhana. Cuma karena yakin nolong, akhirnya malah ekonominya terangkat. Ya. Jadi konsep turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum itu benar. Kalau ada yatim gitu kan, yang sebenarnya ekonomi kekurangan malah ngopain yatim itu gimana tuh gitu nih. Justru malah ditolong karena adanya orang lemah di antara kalian. Makanya di sini fala'allaka turzaqu bihi. Kamu bisa jadi justru rezekimu datang dari kerjaan itu sebenarnya bukan karena kamu kerjanya itu. Apalagi dia saudaranya itu selain karena tidak bekerjanya justru tujuannya karena cari ilmu apalagi. Ya. Jadi maknanya tawakal itu sebenarnya tetap tawakal ya bekerja, tetapi kalaupun kita bekerja, kita harus sambil mencari orang yang lemah di sekitar kita. Kayak Umar itu sekelas Amirul Mukminin, tapi beliau yang selalu mencari yang namanya amal soleh berupa mencari orang-orang yang lemah. Cari orang-orang yang lemah. Yang ceritanya apa itu? Saya lupa detailnya, tapi yang Umar itu kalau habis Isya itu keluar rumah, dan itu bukan rumah saudaranya, bukan, pokoknya masyarakatnya yang tidak dikenal, sampai itu sudah menjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan itu kemudian nggak ada yang tahu, tapi suatu ketika diketahui oleh yang namanya sahabat Thalha bin Ubaidillah, diintai itu, ini Umar ngapain itu ya. Akhirnya setelah ketahuan, besok paginya itu rumah itu didatangi, yang dimasukin Umar malam-malam itu. Ternyata didapatinya adalah perempuan yang tua, ya, kemudian muqadah, yang duduk, artinya sudah tidak bisa kerja. Ajuzah muqadah amya. Dia nggak kerja, udah tua, terus kemudian buta. Ditanya, siapa itu yang tadi malam datang itu? Aku nggak tahu, yang namanya buta ya, aku nggak tahu. Tapi dia yang selama ini selalu menyediakan aku makanan dan membersihkan rumahku. Dan itu kelasnya siapa? Amirul Mukminin, presiden. Jadi apa namanya? Ya kalau pemimpin gimana agamanya nggak ditolong, ekonomi umatnya nggak ditolong, masyarakatnya, karena dia memperhatikan masyarakat kecil. Tunsaruna bidu'afaikum. Jadi kalau antum nanti sudah istilahnya, ini nasihat penting karena ya tadi seperti yang pernah kita bahas ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum, ya? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamu diberi rezekimu lantaran mereka, rezeki mereka lewat kamu. Jadi sebenarnya gimana coba? Sama aja kan? Maknanya gini, kita dapat rezeki bisa jadi karena kita punya anak istri tanggungan. Itu kan orang-orang lemah, anak kecil gimana coba? Iya kan? Terus rezeki mereka ternyata kita yang dijadikan wasilah. Ya sudah, akhirnya kita ini sebenarnya cuma numpang rezeki. Jadi carilah orang-orang yang lemah. Baik lemah karena memang keadaan fisiknya, atau lemah ya karena tadi posisinya. Anak istri kan di bawahnya laki-laki, karena laki-laki adalah ya. Segala cara bisa, insya Allah. Saya mau cerita sedikit aja. Jadi bukan untuk cerita tentang apa namanya kebaikan, enggak. Karena
Ya tadi berusaha tawakalnya sudah level, semoga dinaikkan ya. Karena kita tidak mempunyai amalan apa-apa. Dulu ketika di Turki itu ada lembaga-lembaga wakaf yang memang memerhatikan para orang-orang asing, baik itu statusnya thalibul ilm atau pengungsi, ya kan? Nah, saya tuh punya hampir jatah 1 bulan itu sekali atau 2 kali. Tuh. Kadangkala belum habis sudah ditanyain lagi. Itu yang namanya bekal bahan mentah dapur. Itu kalau dikirim setengahnya ini meja ini gede, dan tingginya segini, lengkap ini semuanya komplit semuanya. Antum tahu itu saya cuma ngambil kira-kira 25% atau 30% saja. Sisanya saya cari rumah orang Suriah. Karena Suriah kan sama kita kan sama pengungsi, tapi mereka kan pengungsinya kita karena melancong thalibul ilm, kalau mereka kan karena keadaan, ya kan? Itu rumahnya memang jelek bener. Itu saya ambil, saya bawa, saya taruh depan pintunya. Dan itu saya taruhnya kalau sebelum subuh. Nah, ini cerita untuk apa namanya? Tadi kita mencoba keteladanan dari Umar radhiyallahu anhu. Jadi dan kadang-kala lucunya begini. Saya kan benar. Kalau dikatakan benar, posisi benar ya, baik itu kan, baik kan ya, karena posisinya mengamalkan tadi kan baiknya, bukan karena orang baiknya, bukan. Tapi saya takut malah, takutnya dicurigai atau apa gitu. Begitu pas mau naruh, dia buka pintu kan, saya mau ngomong apa coba, bingung kan. Ya pokoknya Bismillah, jangan sampai ketahuan ya Allah. Oh namanya apartemen kan, kadang-kala sebelahnya ada apartemen gitu, kelihatan gitu ada gerak-gerak jendela gitu. Saya coba pakai jaket tutupin gitu yang ada kapuconnya itu. Saya taruh nih, model pintunya tuh cuma pintu, terus ada masuk dikit, habis itu pokoknya model yang flat itulah. Ya itu tadi apa namanya, bisa jadi kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, yaitu tadi gara-gara kita perhatian sama yang lemah. Turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum, karena orang-orang lemah yang di sekitar kamu ya. Dan itu bagi saya apa namanya, kayak ya kalau sudah di sini nggak seru, nggak kan, kalau di sini kan nggak begitu kan istilahnya, nggak begitu kan. Kita mau nolong gimana, orang baru kita mampir makan di luar aja ada yang ngamen, ada ondel-ondel datang gitu kan. Ya, tapi itu semua bab tawakal. Hadis yang terakhir ini dimasukkan di sini, bab ini maksudnya adalah kalaupun mencari ilmu, maka benar-benarlah diluruskan niatnya mencari ilmu, pasti akan Allah bantu rezekinya ya. Dan kalaupun kita bekerja, maka bekerjalah pada posisi yang sambil mempunyai sampingan tadi. Kita harus memperhatikan yang lemah ya. Baik, alafumikum jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan berikutnya kalau kita diberikan kemudahan, panjang umur sehat, kita masuk bab al-istiqamah. Dari awal kita ngaji kena terus ya. Judulnya udah ngeri-ngeri semua. Ya. Muraqabah juga belum keren-keren amat. Sabar juga belum keren-keren amat. Sidik apa lagi? Ya. Istiqomah. Nah, ya sudahlah. Tawakal ya. Tawakal. Berarti tawakalnya masih yang kedua ya. Tawakal al-islah
علاقتنا مع الله. الله يجزاك الله خير.